Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Saudara-saudaraku yang seiman, yang setauhid, mukmin, muslimin, yang bertuhankan kepada Allah, yang bernabikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saja berada, insya Allah hakul yakin semua dalam lindungan Allah lahir dan batin, semuanya dalam ridhonya Allah lahir dan batin, selamat dunia dan akhirat, hakul yakin. Saya yang orang bodoh, sangat bodoh paling dunia, saya orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Saya orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Akan menyampaikan konten-konten selanjutnya dengan judul apa sih atau apa sesungguhnya akhir zaman ini. Apa yang dimaksud dengan akhir zaman yang sesungguhnya maksudnya? Apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa ada akhir zaman? Berarti kalau ada akhir zaman, ada awal zaman. Kenapa terjadi akhir zaman? Apa, gerangan apa yang terjadi? Maka itu masuk akhir zaman. Atau nggak ada apa-apa, biasa-biasa doang itu akhir zaman. Sebab saya sudah banyak mendengar dari guru-guru saya, dari kalangan ustadz, kiai, dari kalangan buya, habib, itu sungguh saya sangat memuliakan semuanya. Saya sangat memuliakan guru-guru saya, baik yang saya kenal maupun enggak, maupun saya pernah mendengar ceramahnya pun enggak. Tapi saya memuliakan mereka semua. Insya Allah mereka itu akan ditempatkan oleh Allah pada sisinya yang mulia, akan dibalas dengan surganya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab yang saya dengar, menurut pemahaman atau keyakinan atau pendapat dari guru-guru kita, kiai, ustadz, buya, habib,
dan semua-semuanya akhir zaman telah datang, bilang. Imam Mahdi akan muncul, Nabi Isa akan muncul, Dajjal akan muncul. Jadi apa sih akhir zaman itu? Kita harus tahu dulu apa yang akhir zaman. Apa menyebabkan terjadinya akhir zaman? Apa yang menyebabkan terjadi? Kenapa terjadi akhir zaman? Apa itu gerangannya? Maka berikanlah kesempatan kepada saya atau kami yang bodoh, yang hina di hadapan Allah, menyampaikan perkabaran-perkabaran dari langit. Bagaimana pula pemahaman orang-orang langit? Apa yang dimaksud dengan akhir zaman sesungguhnya? Ini saya bilang lagi nih, kalau ada yang bertanya nanti atau mendebat nggak apa-apa mendebat, biasa aja itu. Yang penting kan ilmu dan akhlak, tidak masalah. Nah, mengkritik boleh, bertanya juga boleh, nggak apa-apa. Ini orang bodoh nih menyampaikan perkabar langit, ada dalil nggak bilang? Kan bisa ya pertanyaan itu. Ada dalilnya nggak? Ini saya pertegas di sini ya, di konten ini saya pertegas. Orang-orang langit dalilnya punya dalil ya, dalilnya adalah inti Al-Qur'an. Nah, nih. Gak usah saya jelaskan dulu sekarang. Mana inti Al-Qur'an? Intinya Al-Qur'an itu dalil orang-orang langit. Kalau ada yang bertanya, meragukan perkabaran-perkabaran langit, pertanyaannya, kok seenaknya baik ngomongnya? Ada dalil nggak? Kadang dibilang ini bid'ah nih. Nih saya pertegas di sini sekali lagi. Orang langit dalilnya dalam menyampaikan ini adalah inti Al-Qur'an. Inti Al-Qur'an. Orang langit menyampaikan ini di akhir zaman ini. Patokannya, dalilnya adalah inti Al-Qur'an. Titik. Nggak ada lain lagi. Ya kalau yang lain-lain itu kan udah banyak yang tahu. Udah banyak yang hafal kok. Masalah hadis, masalah Al-Quran yang bisa ditafsir di dunia ini. Nah, udah banyak yang bisa, udah banyak yang pintar-pintar, udah banyak yang cerdas. Tapi dalilnya dari orang langit, inti Al-Quran. Belum pernah lagi ini ditafsir, belum. Walaupun semasa awal zaman Nabi Muhammad belum pernah dia tafsir nih. Cuma ditafsirnya di akhir zaman. Sebelum saya melanjutkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau penyampaian saya ini. Nah, kalau ada yang menilai keliru nih. Coba saya menyampaikan dari langit nih. Bukan ilmu saya, tapi saya bilang, saya ini bukan orang yang pendidikan agama. Lebih bagus saya pertegas nih. Nah, saya ini memang S3, cuma S3-nya bukan doktor, cuma SD, SMP, SMA. Nah, umum. Nah, saya tidak pernah masuk pesantren, saya tidak pernah nyantri segala macam. Ya, biasa-biasa doang. Yang penting kenal akan namanya Tuhan, kenal akan namanya Nabi Muhammad SAW, ya baca-baca Al-Quran bisa-bisa dikit lah, tidak mendalam lah istilahnya. Jadi sebelum saya melanjutkan konten ini, karena judulnya apa sesungguhnya akhir zaman ini saya pertegas, saya sudah di konten dulu saya sudah ngomong akhir zaman menurut orang-orang langit. Tapi saya pertegas doh. Belum saya pertegas. Tapi orang langit menyuruh harus dipertegas. Gak boleh ragu-ragu. Harus disampaikan perkabaran dari langit ini. Jelas-jelas. Terserah menurut tanggapan orang-orang Islam yang ada di dunia. Itu bidangnya. Terserah. Biarin aja. Jangan dipikirin.
maka saya akan menyampaikan dengan sesungguhnya apa yang akhir zaman itu. Kenapa terjadi akhir zaman? Jadi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada guru-guru saya, baik yang saya kenal maupun enggak, baik yang saya sudah pernah mendengar ceramah-ceramahnya maupun belum. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya sebelum saya menyampaikan akhir zaman yang sesungguhnya. Saya mohon maaf kepada para kiai, para ustadz. Saya mohon maaf kepada para buya. Saya mohon maaf kepada para habib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah sepanjang masa sampai dunia dan nanti sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya mulai nih. Menurut orang-orang langit, yang dimaksud akhir zaman itu, pertamanya adalah kejadian yang diterjadi akhir zaman ini. Pintu-pintu langit. Ini pintu-pintu langit nih. Baik langit menurut pribadi. Ini jangan salah orang nanti tasawuf kan kajinya. Kan pribadi. Bukan langit yang ini yang nampak. Kita masih. Baik langit menurut insan-insan. Baik langit menurut pengajian tasawuf maupun langit menurut pengajian fikih. Saya pertegas di sini. Harus saya pertegas karena perintahnya datang nih. Pintu-pintu langit sudah ditutup oleh Dajjal. Pintu-pintu langit itu yang menuju kepada Allah. Pintu-pintu langit itu yang akan menuju kepada ridha-Nya Allah. Pintu-pintu langit yang akan menuju rahmat-Nya Allah. Itu yang ditutup oleh Dajjal. Dajjal yang bukan iblis, setan, Dajjal. Maka kekuatan Dajjal ini serba bisa. Itu maka menyebabkan itu akhir zaman. Jadi salah satu kejadian akhir zaman itu pintu-pintu langit. Baik secara pribadi ini. Kan ada orang ngomong nih. Oh langit nih. Oh, bukan langit yang nampak nih, bukan. Boleh lah. Langit itu kan ada pengertian secara sempit atau khusus. Ada pengertian secara umum atau bersama-sama. Kalau pengertian secara sempit atau khusus, langit kita pribadi. Lebih baik kita jelaskan nih. Kalau ada orang yang mendebat, nanti kan jelas nih. Baik, langit sebab karena kita, diri kita ini masing-masing memiliki langit masing-masing. Siapa yang kenal dengan dirinya, kenal akan Tuhannya, berarti ada langit pada dirinya itu. Dan ada juga bumi. Bumi secara pribadi, insan-insan, maupun langit secara insan-insan. Maupun langit secara pengertian umum atau bersama-sama. Itu yang langit yang Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Jadi jangan salah paham nanti, jangan gagal paham itu maksudnya. Jadi dan pintu langit yang akan menuju pintu langit itu kan pintunya untuk menuju Allah. Langit itu adalah pintu untuk menuju Allah. Itu sudah ditutup oleh Dajjal. Itu sudah tutup oleh Dajjal. Kalau ditutup Dajjal maka terjadilah fitnahnya lagi. Baru fitnah Dajjal keluar. Maka mengguritalah fitnah Dajjal. Itu yang mengatakan Dajjal gaib. Muncullah Dajjal gaib. Bukan Dajjal nyata, Dajjal gaib. Dajjal gaib ini akan menyebarkan fitnahnya. Itu yang namanya fitnah Dajjal. Ini saya pertegas di sini ya. Saya pertegas di sini. Tapi saya pertegas, saya sudah siap nih. Sudah siap untuk didebat. Sudah siap saya untuk didebat. Dari mana saja saya siap untuk didebat. Dengan tingkat ilmu apa saya siap untuk didebat. Karena ini adalah perintah dari orang-orang langit. Siap saya. Jadi pintu-pintu langit udah ketutup. Baik pintu-pintu langit secara pribadi ini nih. Menurut tasawuf nih. Mau pintu langit secara bersama-sama menurut fikih. Sebab karena saya banyak mendengar
Masih banyak waliullah di dunia ini. Masih banyak ulama warasatul anbiya. Maka saya katakan, kalau masih ada ulama warasatul anbiya di bumi ini sekarang ini, kalau masih ada waliullah di bumi ini sekarang ini, berarti belum masuk akhir zaman. Belum masuk akhir zaman. Berarti awal zaman. Berarti pintu langit belum ketutup. Berarti Allah masih menurunkan rasulnya di tingkat waliullah atau tingkat ulama. Berarti zikir kita secara syariat, zikir kita secara tarikat, zikir kita secara hakikat, zikir kita secara makrifat sampai kepada Allah. Berarti pintu langit baik secara pribadi secara insan-insan maupun secara bersama-sama atau umum belum ketutup. Berarti itu belum dikatakan akhir zaman. Berarti masih awal zaman. Ini saya pertegas di sini ya, saya pertegas. Masih awal zaman, kalau masih ada ulama warasatul anbiya, masih banyak para waliullah, berarti belum akhir zaman itu masih awal zaman. Nah, jadi yang dikatakan akhir zaman ini, Allah tidak akan menurunkan rasulnya lagi. Mau di tingkat waliullah maupun di tingkat ulama, enggak lagi. Kenapa? Lagi pula seluruh zikir kita ini, maupun tingkat syariat, maupun tingkat tarikat, maupun tingkat hakikat, maupun tingkat ma'rifat, udah nggak bisa sampai lagi kepada Allah, kepada ridhonya, maksud kepada ridho Allah nggak nyampe lagi. Ini saya pertegas di sini nih. Itu udah masuk akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman itu tuh. Yang kedua, maka kalau seandainya pintu-pintu langit udah ditutup, berarti seluruh amalan kita baik syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat nyampai ke langit lagi. Numpuk di dunia ini, menumpuk. Maka kadang bumi ini terasa panas. Maka terjadilah fitnahnya. Susah membedakannya, mana hak, mana yang batil. Kadang hak dikatakan batil, kadang batil dikatakan hak. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu yang dinamakan fitnah dajjal. Tidak tahu lagi mana yang menilai, mana yang hak, mana yang batil. Itu namanya. Jadi kalau pintu-pintu langit udah ditutup, amalan-amalan orang dunia ini, orang Islam, tidak ada nyampai ke ridhonya Allah, kepada ridhonya Allah. Maka dari itu, turunlah orang-orang langit, itu maksudnya. Jemput bola dia lagi, itu jemput bola. Biasanya kan dia menunggu di langit, orang-orang langit itu menunggu di langit. Kayak di langit itu kayak Nabi Muhammad SAW, dia yang paling tinggi itu. Para sahabat Abu Bakar Siddiq, orang-orang langit orang-orang yang tempat di langit oleh Allah adalah dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya. Para itu imam, para waliullah, para ulama dan orang-orang berjihad, membela agama Allah, membela Islam, itu semuanya ditempatkan di langit. Dan termasuk dari kalangan para nabi-nabi dan rasul dulunya. Itu semua tempat di langit. Jadi biasanya amalan kita maupun amalan syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat naik ke langit. Orang tuh menunggu salamnya dari orang bumi ini. Yang naik itu adalah ibadahnya. Ibadahnya naik. Amalan kebajikan itu yang naik. Jadi karena sudah ditutup pintu-pintu langit oleh Dajjal, maka amalan-amalan yang dari bumi ini, baik secara insan maupun bersama-sama, tidak ada nyampai, tidak ada yang mengucapkan salam ke langit itu. Itulah orang langit sudah tahu, ini sudah masuk akhir zaman, berarti Dajjal sudah menutup pintu langit. Maka terjadilah fitnah Dajjal di muka bumi, besar-besaran. Kenapa? Karena saya orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia. Karena saya orang hina, yang saya hina paling hina dunia. Dia dapatlah merasakan fitnah Dajjal itu
Saya mengalami sendiri. Nah, itu. Saya pengalaman. Saya sampaikan. Bukan katanya bukan teori-teori. Karena saya bukan bersekolah agama. Nah, saya nggak ada kitab. Saya nggak kenal kitab ini, kitab itu. Saya cuma menyampaikan dari langit doang. Kitab saya cuma dari langit doang. Ini saya pertegas di sini. Kalau enggak, nanti salah-salah paham. Jadi kalau ketika itulah, kalau seandainya Dajjal sudah menggurita dunia dan dihalangnya dunia, maka disitulah Allah menyerahkan kekuasaan kepada Nabi Muhammad. Kekuasaan apa? Untuk mengurus umatnya. Nah, diurusnya umatnya. Maka apa yang akan terjadi? Ini namakan jihad terakhir dan jihad terbesar sepanjang masa. Maka diutuslah Nabi Muhammad itu turun oleh Allah. Karena diberi kekuasaan. Kalau enggak, sesat semuanya kita yang di bumi ini. Kau nak diturunkanlah orang langit. Kau nak diberi kekuasaan kepada Nabi Muhammad oleh Allah. Kita yang hidup di akhir zaman ini sesat semuanya. Ini mohon maaf nih saya kalau ada yang tersinggung ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetapi ini harus saya perjelas, harus pertegas. Maka turunlah ibaratnya orang-orang utama di langit tuh. Itu maksudnya. Di masa jihad gaib dan jihad terbesar turun semuanya. Bukan Nabi Muhammad doang, semuanya. Yang ada di langit turun semuanya. Maka kejadian ini saya bilang, udah lebih kejadiannya, udah lebih 30 tahun atau sampai 40 tahun kejadian ini. Udah turun orang tuh semuanya. Dah turun secara gaibnya. Dah turun. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad yang ada di muka bumi ini. Yang dibodoh-bodohi oleh Dajjal gaib. Saya pertegas di sini nih. Saya pertegas. Apa penting orang banyak ngomong akhir zaman. Tapi sama aja ini kan awal zaman. Untuk apa akhir zaman? Dibaca-baca gitu. Masuk akhir zaman. Allah tidak menurunkan rasulnya lagi. Tuh, rasul di tingkat waliullah maupun di tingkat ulama. Saya mohon maaf nih. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada guru saya yang dimuliakan oleh Allah. Guru-guru saya, mau kiai, mau ustadz guru saya itu. Mau buya, mau habib, itu guru-guru saya yang mulia di sisi Allah. Itu guru umum saya. Kalau guru khusus saya, ya yang berkata di hati saya ini. Guru khusus saya. Semuanya orang-orang langit. Jadi turunlah orang langit itu semuanya. Semuanya turun. Cuma disitulah ada, ketika Dajjal gaib, di situ ada pula Imam Mahdi gaib. Nah, Imam Mahdi ini dua tubuhnya ini. Ada tubuh gaibnya, ada tubuh nyatanya. Ini Imam Mahdi dua. Jadi yang akan diisi oleh Nabi Muhammad SAW, yang isi tiganya. Memang lain turun semua, cuma yang ngisi daripada tubuh gaib dari Imam Mahdi cuma tiganya. Yang pertama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Khidir alaihissalam. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Itu yang mengisi tubuh gaibnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dua nih. Ada tubuh gaibnya, ada tubuh nyatanya. Ingat nih ceritanya dulu. Jadi itu yang masuk ke tubuh gaibnya. Maka di sanalah terjadinya perang gaib antara Imam Mahdi. Imam Mahdi itu di dalamnya adalah Nabi Muhammad SAW dalam diri gaibnya itu. Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Dan berperanglah dengan Dajjal gaib. Dajjal gaib itu di dalamnya juga ada Ya'juj Ma'juj gaib, ada iblis gaib. Itu penjelasan. Jadi sekarang ini udah terjadi peperang gaib. Udah lebih dari 30 tahun dulu terjadi peperang gaib. Antara Imam Mahdi gaib dengan Dajjal gaib. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kita tidak merasakannya. Tidak merasakan. Tapi lihatlah buktinya ke alam. Berapa banyak
umat Islam yang dibodoh-bodohin, diadu domba. Terjadinya banyak teroris. Terjadinya banyaknya kelompok-kelompok umat Islam, 72 kelompok yang sesatnya, satu yang benarnya. Yang benar tuh yang mana? Yang berjihad melawan Dajjal, bukan berjihad melawan sesama umat Islam. Bukan berjihad melawan orang-orang di luar Islam, enggak. Bukan berjihad melawan pemerintah, enggak. Ini yang salah paham. Ini kan dikatakan akhir zaman tuh. Yang berjihad bersama Imam Mahdi gaib, dia masih gaib deh. Menghadapi Dajjal gaib yang ikut berjihad itu. Itu yang benar. Tidak berjihad, karena berjihadnya dilawannya sama-sama umat Islam. Kadang dilawan. Di jihadnya orang di luar Islam. Enggak, kita ini bukan berjihad melawan di luar Islam, enggak. Bukan melawan pemerintah, enggak. Yang kita lawan adalah siapa yang tahu dia jihad gaib nih. Lawannya adalah ngikut dia bersama Imam Mahdi gaib. Yang dilawan adalah Dajjal gaib. Nah, ini jelas-jelas saya pertegas di sini. Bukan yang selain itu. Ini bukan jihad kecil. Jihad kecil zaman Rasulullah dulu. Ini bukan jihad besar. Jihad besar melawan hawa nafsu kita sendiri. Ini jihad terbesar dan jihad terakhir. Ini saya tegaskan di sini. Maka siapa yang berjihad sama Imam Mahdi melawan Dajjal gaib, Imam Mahdi gaib melawan Dajjal gaib, siapa yang berjihad? Itulah orang yang berdiri pada kebenaran Allah, pada kebenaran Nabi Muhammad SAW. Itu yang nggak mau dibodoh-bodohin. Tapi kalau dijihadannya kadang sesama iman Islam lawannya. Kadang-kadang dibentuknya kelompok-kelompok banyak-banyak. Apa itu Dajjal yang bermain? Cuma tujuannya pengen menghancurkan Islam. Dajjal itu tujuannya menghancurkan Islam dan umatnya sekalian. Saya mau didebat oleh siapa saja ini. Nah, oleh siapa saja. Mau dari mana aja datangnya. Nggak apa-apa. Yang penting mendebat tuh. Harus ada ilmu dan akhlak. Itu aja syaratnya. Syaratnya itu aja. Harus ada adab. Jadi peperang gaib nih antara Imam Mahdi gaib dengan Dajjal gaib udah lama terjadinya. Udah nyampe masuk 40 tahun. Kan jarang orang yang tahu nih. Tapi kalau yang tahu berarti dia itu ikut berjihad bersama Imam Mahdi gaib. Menghadapi Dajjal gaib. Berarti orang yang ikut berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Sama Nabi Muhammad dia kemudian. Sama Nabi Khidir alaihissalam kemudian. Sama Nabi Isa alaihissalam kemudian. Dan sama para nabi-nabi rasul lainnya. Dan para sahabat. Dan para imam. Dan para waliullah. Dan para ulama. Dan para penjihad-penjihad dulunya. Ketika jihad kecil. Maupun jihad besar. Nah. Itu yang namakan akhir zaman. Maka terjadi ledak-dedak di langit itu tuh. Allah menyerahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengurus umatnya. Berarti pengajiannya nggak hisap lagi, tidak hisap lagi. Kalau hisap lagi, sengsara, umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini semuanya sengsara jadinya. Akan disesatkan oleh Dajjal. Kalau masa jalur hisapnya, seandainya Nabi Muhammad ini cuma tugasnya menyampaikan doang, kita yang hidup di akhir zaman tidak ada yang selamat. Ya bagaimana kita akan menghadapi Dajjal? Pintu langit yang bisa ditutupnya. Baik pintu langit secara insan, pribadi ini kan kita tahu nih. Walaupun secara umum ini kaji fikih ini harus jelas-jelas kita pertegas nih. Nanti ada yang langit itu kan dalam diri kita. Benar. Orang langit itu tahu itu. Orang langit itu tahu dia kaji tasawuf. Makanya tahu dia teman. Dan pengajian fikih juga tahu orang langit. Tapi kan gak itu yang diasikkan. Yang di depan sekarang adalah jihad. Maka kemuliaan sekarang dia kemuliaan jihad. Jihad apa? Jihad menghadapi Dajjal gaib. Jadi kita ikut
berjihad bersama-sama dengan Imam Mahdi gaib. Maksudnya. Maka saya bertanya. Ini pertanyaan saya ini. Oh, ada orang Makusia juga ikut berjihad bersama Imam Mahdi gaib. Nah, saya tanya dia. Dengan apa? Dengan zikir apa Imam Mahdi ini ingin akan mengalahkan Dajjal gaib? Apa zikirnya? Dia dengan zikir. Dia tidak pakai senjata. Tidak pakai dana. Tidak pakai kekuatan otot dan raga. Ini yang jihad gaib. Tidak pakai itu. Hanya pakai zikir doang. Maka akan saya tanya. Kalau ada yang tahu rahasianya ini. Dengan zikir apa Imam Mahdi gaib ini mengalahkan Dajjal gaib? Apa zikirnya? Saya tanya itu loh. Kalau tahu dia, memang dia ikut ya namanya. Berarti ikut dia berjihad sama Imam Mahdi gaib. Menghadap dia. Kalau nggak tahu dia, berarti dia nggak ikut. Nggak ikut dia. Dengan zikir ini dia Imam Mahdi gaib ini mengalahkan Dajjal dengan zikir aja. Dengan zikrullah. Zikrullah yang mana? Apa zikrullahnya? Itu. Jadi maka saya bilang nih konten-konten jihad gaib nih akan menentukan jihad. Dia sudah jihad gaib nih kalau menang Imam Mahdi gaib nih ya, menghadapi dia akan terjadilah jihad nyata atau jihad dunia namanya. Tapi ketentuan keselamatan umat Islam baik di dunia ini, karena nggak dibodoh-bodohi Dajjal maupun di akhiratnya ditentukan oleh kemenangan jihad gaib ini. Ini jihad gaib ini yang menentukan amat nih. Kenapa begitu? Karena kita dengar banyak orang menjelang kiamat ini ceritanya mengerikan semuanya, mengerikan. Dajjal akan turun Ya'juj Ma'juj, akan segala macam. Ini bunyi segala. Anda harus tahu dulu. Kalau jihad gaib ini dimenangkan oleh Imam Mahdi gaib, menghadapi Dajjal gaib dimenangkan oleh Imam Mahdi. Nggak ada cerita yang menyeramkan di jihad dunia nanti. Ceritanya menyenangkan, cerita bahagia lagi kita. Gitu. Kita akan mendapat dengan rahmat nikmat terbesar terakhir. Kita nanti kalau jihad gaib ini kalau menang ya, di jihad nyatanya kita akan menuju surga nyata, surga dunia. Ini saya dengar ceritanya menjelang akhir zaman ini. Ceritanya selalu menyeramkan semuanya. Tapi kalau kalah, kalau Imam Mahdi kalah secara gaibnya, menang Dajjal gaibnya secara gaibnya nih, menang dia. Iya ceritanya baru menyeramkan. Di jihad nyatanya baru menyeramkan. Ini segala macam akan muncul ini, muncul segala macam yang menakutkan kita. Benar itu. Kalau kalah, itu kita akan menuju neraka dunia semuanya. Jadi dunia ini ada surga, ada neraka. Ada surga di akhirat, ada neraka kan. Tapi kalau kalah Imam Mahdi gaib ini menghadapi Dajjal gaib ini, di jihad nyatanya nanti kita akan menuju semuanya kepada neraka dunia. Baru datang cerita menyeramkan. Kalaulah kalah Imam Mahdi di jihad gaib, jangan harap lagi akan menang di jihad nyata. Jangan harap lagi. Tidak ada, akan menang lagi. Nggak akan menang lagi. Nggak ada. Nggak menang lagi itu. Maka ketentuannya di gaib ini. Ketentuannya di gaib ini. Kalau kalah di gaib, nyata Dajjal kalah. Kalau jihad gaib ini sama nih kata jihad akhirat nih. Kalau kalah jihad akhirat, jihad dunia kita juga kalah. Nggak ada. Baru ceritanya menyeramkan. Tapi insya Allah hakul yakin. Insya Allah hakul yakin. Insya Allah hakul yakin. Imam Mahdi akan keluar sebagai pemenang di jihad gaib ini. Menghadapi Dajjal gaib. Insya Allah hakul yakin. Karena apa? Kekuatan Dajjal gaib ini udah 70% dilemahkan atau dikalahkan. Tinggal 30% lagi. Tinggal 30% lagi. Jadi kalau menang nantinya, di jihad gaib ini nggak ada cerita menyeramkan di jihad nyata. Ceritanya cerita bahagia. Sebab apa? Akan menuju surga dunia. Jadi keluar Dajjal nyata, nggak keluar lagi.
Ya'juj Ma'juj nyata kalau nggak keluar lagi. Iblis nyata nggak keluar lagi. Begitu juga Nabi Isa juga nggak keluar lagi. Nabi Khidir juga enggak. Cuma yang melanjutkan cuma Imam Mahdi nyata. Ada yang melanjutkan. Yang tadi kan gaib dia. Nah, sekarang nyata Imam Mahdi itu lagi. Kita semuanya akan menuju surga dunia. Sudah surga dunia nih. Kita juga akan menuju surga akhirat. Cukup sekian dulu. Saya sampaikan perkabaran langit. Kalau ada yang bertanya boleh. Kalau ada yang mendebat boleh. Kalau ada yang mengkritik boleh. Tapi pakailah ilmu dan akhlak. Insya Allah hakul yakin. Insya Allah hakul yakin. Insya Allah hakul yakin. Imam Mahdi gaib akan bisa mengalahkan Dajjal gaib. Insya Allah hakul yakin. Insya Allah hakul yakin. Jihad dunia nanti atau jihad nyata, kita akan menuju surga dunia. Insya Allah hakul yakin. Insya Allah hakul yakin. Insya Allah hakul yakin. Dan kita di akhirat nanti semuanya umat Islam, baik yang hidup di awal zaman maupun hidup di akhir zaman, semuanya selamat nanti di akhirat. Dan semuanya masuk surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbil alamin. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.